Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, pada pembahasan kita, yaitu pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, pada bab yang ke-50, di mana pada bab yang ke-50 ini, Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala mendatangkan babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang di surat Al-A'raf pada ayat 190. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka berdua anak. Jadi salihan ini maksudnya adalah anak yang dalam keadaan baik, ya, dalam keadaan utuh, tidak dalam keadaan kekurangan satu apapun. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Lantas keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal yang Allah telah berikan kepada mereka berdua. Ini maksudnya menyekutukan Allah di sini, yaitu memberi nama kepada anak itu dengan kata abdun, hamba, tetapi disandarkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti ada penjelasannya dari tafsir dari ayat ini, penjelasan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu menamai anak tersebut dengan Abdul Harith. Ya, Abdul Harith. Nanti ada penjelasannya. Ini menyandarkan nama tersebut, ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Haris itu adalah nama dari iblis. Sehingga kemudian Abdul Harith ini maknanya hambanya iblis, ya. Di sini maknanya nanti dijelaskan Syekh Shalih Fauzan, itu nama iblis. Sehingga kemudian di sini ada nau' minasyirk, ya, ada semacam bentuk kesyirikan, yaitu menyandarkan kata abdun tersebut
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Qala Ibnu Hazmin, berkata Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, ittafaqu, para ulama bersepakat. Ya, ittafaqu, para ulama bersepakat, ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi. Haramnya setiap nama yang didahului dengan kata abdun, ya, kulli ismin mu'abbad ini maksudnya adalah setiap nama yang didahului dengan kata abdun li ghairillahi, yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bersepakat bahwa setiap nama yang didahului dengan kata abdun, yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya haram, tidak diperkenankan, enggak diperbolehkan. Ka'abdi Amrin, seperti Abdi Amrin, hambanya Amr. Amr di sini maksudnya adalah ya orang, jadi hambanya Amr. Tidak boleh. Wa Abdil Ka'bati, hambanya Ka'bah. Wa ma ashbaha dzalika, dan yang serupa dengan hal itu, yaitu seperti Abdi Amr dan Abdil Ka'bah. Tidak diperbolehkan. Hasya Abdul Mutallibi. Hasya Abdul Mutallibi, kecuali Abdul Muttalib. Para ulama berselisih ini tentang Abdul Muttalib. Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Ya, tentang Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib di sini bukan nama. Sebagaimana kita ketahui di dalam kitab sirah, bahwa Abdul Muttalib nama aslinya, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama aslinya adalah Syaibah. Tatkala Syaibah di Madinah, jadi ayahnya Abdul Muttalib atau ayahnya Syaibah yaitu Hashim menikah dengan wanita Madinah, lantas kemudian wafat. Ayahnya beliau Hashim. Nah, lantas ketika perjalanan hendak menuju perdagangan menuju Syam, sehingga kemudian Syaibah atau Abdul Muttalib ini ada di Madinah. Saudara dari ayahnya namanya Al-Muttalib mendatanginya. Waktu itu masih kecil. Lalu kemudian dibawa ke Makkah, dibonceng, mengendarai onta, dibawa ke Makkah. Lantas kemudian sesampainya di Makkah, orang-orang melihat anak kecil yang dibawa oleh Al-Muttalib, dikira itu adalah budaknya. Maka kemudian orang-orang pun mengatakan Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Ya, jadi itu bukan nama. Nah, maka adapun kalau sekarang dijadikan nama, ya para ulama mengatakan tetap tidak dibolehkan. Ya, tidak diperbolehkan untuk nama itu. Adapun al-ikhbar itu berarti adalah mengkhabarkan, ya, mengkhabarkan bahwa nama
kakek atau yang dikenal dari nama kakeknya Rasulullah SAW adalah Abdul Muttalib, itu tidak masalah. Tetapi kemudian hari ini Abdul Muttalib dinamakan atau dijadikan nama untuk seseorang, maka tetap tidak diperbolehkan. Ya. Namun menghabarkan, memberitahukan bahwa kakek Nabi dikenal dengan Abdul Muttalib, ini tidak mengapa. Wa ani ibni Abbasin, dan dari sahabat Abdullah ibn Abbas, fil ayati, terkait dengan tafsir ayat. Qala, berkata sahabat Abdullah ibn Abbas, lamma taghasyaha Adamu hamalat, ketika Nabi Adam mendatangi istrinya Hawa, dari taghasyaha ini adalah kinayah anil jima, sebutan yang menunjukkan makna jima. Ketika Nabi Adam mendatangi istrinya, hamalat, maka kemudian itu Hawa hamil. Fa'atahuma iblisu, lantas kemudian iblis mendatangi mereka berdua. Faqala, iblis pun berkata, inni sahibukuma, aku adalah teman kalian berdua. Aku adalah teman kalian berdua. Di iblis mengatakan bahwa aku adalah teman kalian. Alladhi akhrajtukuma minal jannati, yang dengan sebab aku kalian berdua dikeluarkan dari surga. La tuti'unnani au la aj'alanna lahu qarnai ayyilin. Ya, hendaklah engkau mentaatiku. La tuti'unnani, hendaklah engkau mentaatiku. Au la aj'alanna lahu qarnai ayyilin. Atau aku akan menjadikan anak tersebut qarnai ayyilin. Qarnai ayyilin ini yaitu zakarul aw'al. Ya, zakarul aw'al atau kambing, ya. Kambing, anak kambing yang jadi dua tanduk anak kambing jantan. Yang dimaksudkan di sini adalah anaknya lahir dalam keadaan cacat. Ya. Atau akan dijadikan mati setiap anak itu lahir. Ya. Jadi ini iblis mengancam. Jadi kalau dia keluar, saya akan jadikan seperti dua tanduk anak kambing jantan. Yang dimana dia akan mati, lahir dalam keadaan mati, atau cacat. Ya, dia lahir mati atau cacat. Fayakhruju min batniki, maka anak itu akan keluar dari perut engkau. Fayashuku, lalu kemudian dia membelahnya. Nah, jadi iblis dia mau pokoknya dijadikan cacat ini anak atau mati. Wala af'alanna, dan sungguh aku akan melakukan begini, aku akan melakukan begini, aku melakukan begini. Yukhawwifuhuma, menakut-nakuti mereka berdua.
Jadi ditakut-takuti. Sammiyahu Abdul Harithi. Namailah anak yang akan lahir ini dengan Abdul Haris. Fa'abaya, maka keduanya pun tidak mau, enggan. Ayyuti'ahu, mentaati iblis, nggak mau. Fakharaja maitan. Qadarullah. Fakharaja, anak itu keluar, maitan, dalam keadaan mati. Ya, dalam keadaan mati. Thumma hamalat. Ya, kemudian hamil lagi. Thumma hamalat, kemudian hamil lagi. Fa'atahuma aidan. Iblis pun mendatangi keduanya. Jadi iblis mendatangi keduanya lagi. Mendatangi Nabi Adam dan istrinya yaitu Hawa. Didatangi lagi. Faqala, maka berkatalah iblis ini mithla qawlihi, seperti perkataannya yang awal yang tadi. Ya ini tadi. La tuti'unnani, engkau taati aku, aw la aj'alanna lahu qarna ayyilin. Atau saya jadikan untuk dia, anak ini, dua tanduk kambing. Ya. Ayyilin ini tadi adalah kambing jantan, tapi ini kambingnya jenisnya kambing yang biasanya ada di gunung-gunung itu. Yaitu maksudnya dia akan menyeruduk, ya, menyobek anak tersebut, sehingga kalau nggak dia cacat, ya kemudian dia mati, diseruduk. Jadi maksudnya la aj'alanna lahu qarnai ayyilin itu, yaitu kambing akan nyeruduk perut, sehingga kemudian perutnya sobek, keluarlah anak itu dalam keadaan mati. Maka syaitan meminta agar menamai anak itu dengan Abdul Haris. Fa'abaya ayyuti'ahu. Maka keduanya pun nggak mau mentaati syaitan. Fakharaja mayitan qaddarullah, anak keluar pun juga mati. Thumma hamalat, kemudian hamil lagi. Ini berarti sudah, kalau di dalam riwayatnya sahabat Abdullah bin Abbas, ini sudah yang ketiga kalinya. Fa'atahuma, maka iblis pun mendatangi keduanya lagi. Fadzakara lahuma, maka iblis pun mengatakan kepada keduanya seperti yang dikatakan pada yang sebelumnya. Fa'adrakahuma hubbul waladi, maka muncullah pada keduanya kecintaan kepada anak. Ya, yang artinya bahwa ini masa kita anaknya lahir mati terus, lahir mati terus. Karena dia ingin sekali, atau mereka ingin sekali punya anak, maka akhirnya mereka mengikuti apa yang dimau oleh iblis. Fasammayahu Abdul Harith. Maka keduanya pun menamai Abdul Harith. Fadzalika qauluhu, maka itulah firman Allah. Jadi sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam
hal yang Allah berikan kepada mereka berdua maksudnya adalah anak. Ya. Ya, jadi syaitan mengancam kalau dia punya anak, anaknya itu akan dijadikan punya tanduk seperti tanduk kambing gunung yang lalu kemudian menyobek perut Hawa. Tapi kemudian akhirnya anaknya lahir mati. Sampai akhirnya kemudian Adam pun mengikuti iblis menamai anaknya dengan Abdul Harith. Rawahu Ibnu Abi Hatim, ini riwayatnya sahabat Abdullah bin Abbas ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Walahu bisanadin sahihin an Qatadah. Ya, dan juga ya Ibnu Abi Hatim mempunyai riwayat dengan sanad yang sahih an Qatadah dari Qatadah. Qala berkata Qatadah, syuraka'a fi ta'atihi, menjadikan sekutu dalam hal tadi mentaati iblis untuk menamai anaknya dengan Abdul Harith. Walam yakun fi ibadatihi, dan bukan dimaksudkan kesyirikan yang di dalam ayat itu bahwa Nabi Adam menyekutukan Allah dalam hal beribadah kepada Allah. Tetapi yang dimaksud adalah menyekutukan di sini Adam alaihissalam mentaati atau mengikuti syaitan sehingga kemudian menamai anak tersebut dengan Abdul Harith. Walahu bisanadin sahihin. Dan juga ini riwayatnya Ibnu Abi Hatim. Walahu ay wali ibni Abi Hatim. Bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. An Mujahidin, dari Mujahid. Fi qawlihi, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in ataitana salihan. Kalau seandainya engkau berikan kepada kami salihan, anak yang salih, maksudnya anak yang ya sempurna, utuh, tidak mati. Ya, terkait dengan firman Allah, la in ataitana salihan. Qala, berkata Mujahid, Ashfaqa alla yakuna insanan. Keduanya khawatir, ya, ashfaqa alla yakuna insanan. Keduanya khawatir bahwa lahir tidak berwujud manusia. Wa dzakara ma'nahu, dan Al-Imam Ibnu Abi Hatim juga menyebutkan yang semakna dengan perkataannya Mujahid, Anil Hasani, dari Al-Hasan, Al-Hasan wa Sa'idin, dan dari Sa'id, wa ghairihima, dan yang selain keduanya dan yang lain. At-Tarajimu, ini biografi ringkas ya, yang disebutkan di sini biografinya Ibn Hazm. Ibnu Hazmin huwa alimul Andalus. Ibn Hazm adalah seorang alim dari Andalusia. Abu Muhammadin, yaitu Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin. Beliau adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Qurtubi, Cordova ya. Al-Zahiri, yang beliau terkenal dengan madhab Zahiri. Tuwfiya sanata 56 ba'da 400. Beliau wafat pada tahun 456 Hijriah rahimahullahu.
Munasabatu hadzal babi li kitab at-tauhid. Ketersesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid, bayanu, di dalamnya terdapat penjelasan anna ta'bidal auladi, bahwa menamai anak dengan abdun, ya, wa ghairihim, dan menamai pokoknya selain anak dengan abdun, tapi li ghairillahi, disandarkan kepada selain Allah. Bitasmiyati, dalam penamaan, adalah syirkun, merupakan kesyirikan, fi ta'ati, dalam hal ketaatan, ya, karena mengikuti syaitan, mentaati syaitan. Wa kufrun lin ni'mati, dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atahuma ay a'ta Adama wa Hawwa. Itu Allah memberikan kepada Nabi Adam dan Hawa ma talabahu, apa yang mereka berdua minta, minal waladis salihi, yaitu berupa anak yang saleh. Salihan, yang dimaksud dengan salih adalah waladan sawiyan, anak yang sempurna, utuh. Ja'ala lahu syuraka'a, maka mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah. Ay ja'ala lillahi syarikan fi ta'ati, mereka menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ditaati, sebagaimana tadi penjelasan dari Qatadah, maksudnya mentaati syaitan dengan memberi nama Abdul Harith. Fima atahuma, dalam hal yang Allah berikan pada mereka, itu anak. Ay ma razaqahuma, apa yang Allah rizkikan kepada mereka berdua, minal waladi, berupa anak, bi an sammayahu, dengan menamai, keduanya menamai anak tersebut Abdul Harithi, dengan Abdul Harith. Wala yanbaghi ayyakuna, dan tidak boleh ayyakuna abdan illa lillahi, seseorang menjadi hamba melainkan hanya kepada Allah semata. Fata'ala Allahu, maha tinggi Allah, ay tanazzaha, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Amma yusyrikuna, dari apa yang mereka sekutukan, ay amma yaf'aluhu ahlu Makkah, itu apa yang dilakukan oleh penduduk Makkah, minasyirki billahi, berupa kesyirikan kepada Allah. Fahuwa, yaitu intiqalun, berpindah, min dzikri syakhsi, dari menyebutkan person, individu, yaitu terkait Nabi Adam dan Hawa, ila dzikril jinsi, kepada penyebutan jenis, yaitu semua orang-orang musyrik. Jadi semua penyandaran nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak diperbolehkan, yang diharamkan. Nah, kalau dalam hal ini, dalam bab ini, kalau yang dimaksudkan di situ bahwa adalah yang bisa mendatangkan anak adalah selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syirik besar. Dan apabila yang menyandarkan bahwa anaknya itu selamat, ya, lahir dalam keadaan selamat, dia sandarkan nikmat itu kepada sebab, yaitu kepada dokter misalnya, maka ini adalah merupakan syirik dalam hal asbab, syirik kecil. Ya, syirik kecil. Kalau dia tidak bermaksud kepada sebab itu. Nah, lalu kemudian ini terkait dengan penamaan ya. Kalau tadi terkait dengan menyandarkan. Lalu penamaan, menamai anak tersebut dengan abdun kepada selain Allah, ini tidak boleh, haram. Kalau dia tidak bermaksud menyekutukan Allah dengan selain Allah dengan penamaan itu syirik kecil. Tapi kalau memang jelas dia bermaksud menyekutukan Allah dengan penamaan itu, menjadi syirik besar. Nah, orang-orang musyrik Quraisy, ahlu Makkah, mereka menyandarkan itu sudah masuk pada syirik besar. Seperti menamai Abdul Uzza. Ini karena memang mereka meyakini bahwa Uzza ini bisa memberikan syafaat nanti dan seterusnya, maka ini syirik besar. Ittafaqu, ini tadi perkataannya Ibn Hazm ya, sepakat. La'alla muradahu, bisa jadi maksudnya adalah hikayatul ijma'i. Al-Imam Ibn Hazm menghikayatkan terjadinya ijma' bahwa apa? Bahwa tidak boleh, haram menamai dengan abdun
kepada selain Allah. Ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillahi, haramnya menamai dengan abdun kepada untuk selain Allah. Li'annahu syirkun fir rububiyyati, karena ini adalah kesyirikan terkait dengan rububiyah, wal ilahiyati, dan juga syirik dalam bab uluhiyah atau ilahiyah. Li'annal khalqa kullahum milkun lillahi wa 'abidun lahu, karena makhluk seluruhnya adalah milik Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Falam yattafiqu, mereka tidak bersepakat ala tahrimit tasmiyati bihi, haramnya menamai dengan Abdul Muttalib. Ya, jadi para ulama nggak sepakat, tetapi tetap yang lebih kuat nggak boleh. Ya, lianna aslahu, karena aslinya Abdul Muttalib adalah min ubudiyatir riqi, yaitu hamba yang berarti budak. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Ya, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Ini hamba, budak, bukan hamba yang berarti adalah yang diciptakan dan yang beribadah, bukan, tapi budak. Nah, itu karena itulah sebab terjadi perselisihan di antara para ulama terkait dengan Abdul Muttalib. Au li'annahu min babil ikhbari, atau dia termasuk dalam bab pengkhabaran, bil ismil ladzi urifa bihi, dengan nama yang dikenal. Ya, tadi seperti kita mengatakan kakek Nabi dikenal dengan Abdul Muttalib, itu berarti pengkhabaran. Ya. Bil ismil ladzi, dengan nama alladzi urifa bihil musamma, yang dimana yang diberi nama itu lebih dikenal dengan nama tersebut. La min babi insya'i tasmiyati, tidak masuk ke dalam bab membuat nama. Jadi di sini ada dua alasan mengapa para ulama berselisih. Kalau Abdul Muttalib yang berarti mengkhabarkan tentang kakeknya Nabi, ya, tentang kakeknya Nabi, ya maka itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Namun kemudian menamai orang hari ini dinamai dengan Abdul Muttalib, sebagian para ulama mengatakan nggak apa-apa, karena itu maksudnya adalah hamba di situ budak. Bukan hamba berarti dia adalah yang diciptakan dan yang beribadah. Namun tetap tidak diperkenankan. Karena apa? Al-labs. Al-labs itu ya kesamaran, karena ada kesamaran. Maka nanti di belakang Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala mendatangkan bab tidak boleh menyebutkan kepada budaknya abdi wa amati, hambaku, budakku. Nggak boleh dengan kata-kata abdi untuk budak yang laki-laki, amati untuk budak yang perempuan, tidak boleh. Nggak diperkenankan. Naam. Taghasyaha, yang tadi yang dalam ayat, falamma taghasyaha, at-taghasyi adalah kinayatun 'anil jima'i, ini sebutan kinayah dari jima'. Ailin bi fathil hamzati, dibaca dengan fathah hamzahnya, wa kasril ya'i musyaddadatan, dan kasrah ya-nya ditasydid, adalah dzakarul aw'ali, ya kambing gunung yang jantan. Aw'ali ini kambing gunung. Sammiyahu Abdul Harits, namai anak itu dengan Abdul Harits. Wa kana al-Haritsu isma iblis, dan al-Harits adalah nama iblis. Fa arada ay yusammiyahu bidzalika, maka iblis menginginkan agar keduanya menamai anaknya dengan nama Abdul Harits, jadi hambanya iblis jadinya. Litahsula suratul isyraki bihi, agar supaya ya muncullah untuk menyekutukan Allah dengan penyebutan atau nama tersebut. Adrakahu ma hubbul waladi, maka keduanya muncul dalam hatinya kecintaan kepada anak karena sudah 2 kali lahir tidak selamat. Ay hubbu salamatil waladi, cinta keselamatan untuk anak yang akan lahir.
Wa hadza minal imtihani, dan ini merupakan ujian. Ashfaqa ay khafa. Ya, keduanya takut anaknya lahir tidak selamat. Alla yakuna insanan, atau lahir tidak berupa anak. Ay bi ay yakuna bahimatan, lahir dalam bentuk hewan. Sebagaimana tadi sudah dikatakan, nanti dia akan punya dua tanduk seperti kambing gunung yang akan keluar lalu merobek perut. Ya. Al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna global ayat ini, yukhbiru ta'ala an Adam wa Hawa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Adam dan Hawa. Annahu lamma ajaba du'aahuma, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala mengijabah doa keduanya, wa razaqahuma, dan memberikan rizki kepada keduanya, waladan sawiyan, anak yang selamat, ala sifatil lati talaba, sesuai dengan yang mereka minta, lam yakuma bisyukri tilkan ni'mati, keduanya tidak menunaikan syukur terhadap nikmat yang berupa anak tersebut, alal wajhil maradiyyi, sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Kama wa'ada bidzalika, sebagaimana keduanya berjanji untuk melakukan hal tersebut. Kalau punya anak akan bersyukur sesuai dengan yang Allah perintahkan. Tetapi apa yang terjadi? Bal sammayahu Abdul Harith, tapi keduanya menamai anak tersebut dengan Abdul Harith. Fa'abbadahu li ghairillahi, maka ia menamainya dengan abdun, hamba yang kepada selain Allah. Wa min tamami syukri, dan termasuk sempurnanya syukur adalah alla yu'abbadal ismu, ya, nama tersebut tidaklah dijadikan dengan nama abdun, ya, illa lillahi, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahasala minhuma, maka muncullah dari keduanya, bidzalika, dengan penamaan tersebut, syirkun, kesyirikan, fit tasmiyati, dalam hal menamai. La fil ibadati, bukan syirik dalam hal ibadah. Jadi syirik dalam penamaan, dinamai dengan Abdul Harith. Thumma nazzaha nafsahu, kemudian Allah mensucikan dirinya ani syirki, dari perbuatan kesyirikan umuman, secara umum, fit tasmiyati, baik dalam penamaan, wa fil ibadati, dan tentunya juga dalam hal ibadah. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Di antara faedahnya yang pertama, tahrimut tasmiyati bikulli ismin mu'abbadin li ghairillahi. Haramnya menamai anak dengan abdun yang disandarkan kepada selain Allah. Seperti Ka'abdil Husaini, seperti Abdul Husain, hambanya Husain. Wa Abdil Rasul, hambanya Rasul. Wa Abdil Ka'bati, hambanya Ka'bah. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperkenankan. Bahkan termasuk tadi kita sudah katakan, bahkan termasuk menamai dengan Abdul Muttalib, itu juga tetap tidak boleh. Yang lebih kuat tidak boleh. Mengapa? Karena di antara alasannya Nabi tidak pernah menamai siapapun dengan nama Abdul Muttalib. Tidak pernah melakukan hal itu. Begitu. Dan ketika Nabi SAW katakan, Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah nabi yang tidak pernah berdusta, aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Ini bukan penamaan, menamai anak kan, bukan, atau menamai orang kan. Tetapi ini adalah pengkhabaran bahwa beliau ini adalah cucunya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib, sebagaimana tadi kita sudah katakan, itu bukan nama. Itu adalah merupakan julukan yang diberikan oleh orang-orang Makkah kepada Syaibah. Yang kedua, anna syirka yaqa'u fi mujarradit tasmiyati. Bahwa kesyirikan sudah terjadi dengan penamaan saja. Walau lam taqsid haqiqataha, walau lam tuqsad, bisa dibaca walau lam tuqsad atau walau lam taqsid, ya. Kalau dibaca walau lam tuqsad haqiqatuha, walaupun tidak dimaksudkan hakikatnya,
tetap tidak boleh, sudah syirkul asghar. Tapi kalau dia maksudkan hakikatnya jadi syirik besar ya. Tadi contohnya, orang menamai Abdul Husain. Tuh saya nggak bermaksud mengatakan bahwa anak ini hambanya Husain, kok tidak? Nah, ini syirik kecil dari penamaan aja ini, dari sisi tasmiyah penamaan. Tapi kalau yang dia maksudkan adalah maksudnya betul-betul dia menghamba kepada Husain, ya syirik besar. Jadi ini termasuk syirik fit tasmiyah dalam hal penamaan. Yang ketiga, anna hibatallahi lirrajuli, wa sesungguhnya pemberian Allah kepada seseorang, al-walad as-sawiyya, anak yang sempurna, anak yang sehat, ya lahir dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Minan ni'ami, termasuk nikmat, allati tastahiqqu syukra, yang berhak kita bersyukur atas nikmat tersebut. Dengan cara apa? Ya, dengan cara akikah diantaranya yang diperintahkan, yang disyariatkan. Yang keempat, anna min syukri in'amillahi bil waladi, sesungguhnya termasuk mensyukuri nikmat Allah berupa anak adalah ta'bidahu lillahi, yaitu anak tersebut diberi nama dengan Abdullah, yang hamba Allah, atau Abdurrahman. Jadi namanya Abdun tapi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am ikhwatal iman, a'azzakumullah. Kita tambahkan ini penjelasan tentang kisah yang dibawakan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas tadi. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa kisah itu adalah kisah yang batilah, kisah yang batil. Yaitu sahabat Abdullah bin Abbas yang tadi mengkisahkan ada ketika Nabi Adam, ketika Hawa hamil, iblis datang, lalu kemudian menakut-nakuti, kasih nama Abdul Haris, kalau enggak nanti dia akan punya tanduk, ya merobek perutmu. Ternyata lahir mati. Ya dimaksud punya tanduk merobek perutnya, ya di sini sampai ada tadi perkataan dari Mujahid bahwa takut lahir dia jadi binatang, bukan jadi manusia. Ada lagi yang maknanya lahir mati. Akhirnya kemudian 2 kali seperti itu, maka yang ketiga kalinya dia mengikuti, menamai anak tersebut dengan Abdul Harith. Ya, dinamai dengan Abdul Haris. Tetapi di antara para ulama, ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa kisah ini adalah kisah yang batil. Kisah yang tidak sahih. Ya. Kisah yang batilah. Sebagaimana ini penjelasan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hadhil qissatu batilatun min wujuhin. Kisah ini adalah kisah yang batil dari beberapa sisi. Dari beberapa sisi. Yang pertama, laisa fi dzalika khabarun sahihun. Ini tidak ada khabar yang sahih, riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Dan juga para ulama yang lain mengatakan memang kisah ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di antaranya kisah ini, dan kisah ini dinyatakan dhaif. Bahkan berkata Al-Imam Ibn Hazm, innaha makdzubatun mawdu'ah. Sesungguhnya ini kisah adalah kisah dusta, maudhu', palsu. Gitu. Dan ditambah lagi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, para nabi mereka maksum, terjaga dari berbuat kesyirikan. Dan ini kesepakatan para ulama, kata beliau. Nah, lalu kemudian tatkala Nabi Adam alaihissalam
didatangi oleh manusia nanti di mahsyar ketika meminta syafaat, Nabi Adam alaihissalam tidak berani memohon syafaat lalu menyebutkan kesalahan. Di antara kesalahannya adalah yaitu bermaksiat memakan dari buah dari pohon yang dilarang untuk memakannya. Tetapi Nabi Adam tidak menyebutkan tentang kesalahannya menamai anak dengan Abdul Harith. Yang itu walaupun syirik kecil, tapi kan jelas lebih besar dibandingkan hanya memakan dari buah yang dilarang. Karena syirik itu jauh lebih besar. Kenapa Nabi Adam alaihissalam tidak menyebutkan kesalahannya yang itu? Maka ini dijadikan alasan atau dijadikan argumen oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini diantara kelemahan, sudah lemah riwayatnya. Maknanya juga adalah makna yang tidak dibenarkan. Ditambah lagi di dalam riwayat tersebut, Iblis katakan, saya teman kalian yang menyebabkan kalian dikeluarkan dari surga. Nah, orang yang ingin, atau makhluk yang ingin menggelincirkan makhluk lain, nggak mungkin dia berkata seperti itu. Karena ternyata ketika Iblis menggoda Nabi Adam dan istrinya agar memakan dari dari pohon yang dilarang, buah dari pohon yang dilarang, Iblis nggak berkata, saya ingin saya ingin menyesatkan kalian, tapi katakan, sungguh inni lakuma minan nasihin. Aku adalah orang yang menginginkan nasihat bagi kalian berdua. Dan juga tidak mungkin setan bisa menjadikan tanduk seperti tanduk kambing bagi anaknya tersebut. Dan di akhir ayat disebutkan yusyrikun dengan dhamir jama'. Ini diantara ya alasan-alasan yang diungkapkan oleh sebagian para ulama yang mengatakan bahwa ini makna atau ini riwayat tidak sahih, ditinjau dari sisi maknanya, ditinjau dari sisi sanadnya. Nah, ini secara ringkas penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita kutipkan ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang juga dikutipkan oleh Syekh Haitham Ibn Muhammad As-Sarhan, Muhammad Sarhan. Naam, fa'ala kulli hal tapi sebagian para ulama yang lain mengatakan ya kisah ini mungkin terjadi, tetapi bisa jadi ini sudah bertaubat Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya. Namun memang argumen yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa kalau memang toh sudah bertaubat sekalipun, mestinya ini ketika dalam hadis syafaat disebutkan juga oleh Nabi Adam, karena dosanya ini jauh lebih berat dibandingkan hanya sekedar memakan dari buah dari pohon yang dilarang di surga. Tapi tidak disebutkan. Maka disinilah terjadi perselisihan di antara para ulama. Namun memang tadi tentang kisah ini kisah yang tidak sahih. Ya, kisah yang tidak sahih menurut tadi para ulama yang lain, termasuk juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah memasukkan riwayat ini ke dalam riwayat yang lemah, riwayat yang tidak sahih. Nah, namun yang hendak dimaksudkan oleh al-muallif rahimahullahu taala di sini, ini bukan at-ta'an atau celaannya kepada Nabi Adam atau mengatakan bahwa Nabi Adam berbuat kesyirikan dan seterusnya. Bukan itu yang menjadi tujuan utamanya, bukan. Ya, di sini Syekh al-Muallif hanya mendatangkan sebagian riwayat dalam kitab tafsir yang dinukilkan di sini tafsirnya Al-Imam Ibnu Abi Hatim terkait dengan ayat ini. Tapi makna yang ingin diambil adalah haramnya, tidak bolehnya kita memberi nama anak dengan abdun yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Itu yang dimaksudkan dari bab ini ya. Ya haramnya menamai anak dengan abdun yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang perlu diambil dari bab ini. Dan juga ikhwatal iman a'azzakumullah, Naam ikhwatal iman a'azzakumullah, kita jadi pertanyaan tentang apakah kemudian boleh ya, apakah kemudian boleh menamai anak atau menamai sekarang ini misalnya dengan Abdul Harith? Naam. Pernah ditanyakan kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Boleh enggak menamai seseorang dengan Abdul Harith? Beliau katakan bahwa menamai Abdul Harith termasuk idhafah ubudiyah lil makhluk, menyandarkan kata abdun kepada makhluk. Karena Harith ini termasuk sifatnya makhluk. Ya. Tidak boleh ya menamai dengan nama yang disandarkan kepada selain Allah. Harith itu artinya ya yang menanam ya. Harith. Ya. Ya tidak boleh ini disandarkan kepada atau nama dinamai dengan Abdul Harith. Karena juga tidak ada nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Harith, tidak ada. Kalau perbuatan Allah biya betul ada. Tetapi nama dari nama-nama Allah tidak ada di antara nama Allah Al-Harith. Yaitu adalah pengkhabaran ya. Perbuatan pengkhabaran. Itu. Naam. Naam ikhwatal iman a'azzakumullah, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Abdul Harith ini hidup sebelum Qabil dan Habil? Dan apakah dia hidup panjang? Soalnya sangat jarang cerita tentang Abdul Harith ini. Ya, naam, tadi sebagaimana kita sudah katakan, bahwa di antara para ulama, atau ada sebagian para ulama, atau bahkan banyak ya, banyak para ulama yang melemahkan kisah atau riwayat tentang Abdul Harith. Ya, walaupun tadi disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir, ya tetapi riwayat ini dinyatakan oleh para ulama riwayat yang lemah. Ya, riwayat yang lemah. Bahkan tadi Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Hazm, ya bahkan Al-Imam Ibn Hazm mengatakan ini palsu. Ya, ini palsu. Ini riwayat dusta, riwayat bohong. Maka tadi kita sudah katakan Al-Musannif rahimahullahu taala mendatangkan riwayat ini, ya, mendatangkan riwayat ini dalam rangka untuk menjelaskan tidak bolehnya menamai dengan selain nama yang abdun yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang ingin diambil dari sini. Adapun nanti perdebatan dan diskusi tentang kesahihan riwayat ini tadi kita sudah katakan bahwa riwayat ini ada perselisihan, ada yang melemahkan, ada yang menguatkan. Adapun yang menguatkan itu berarti namun juga kisahnya tidak begitu banyak
disebutkan secara detail dan terperinci terkait dengan Abdul Harits ini, atau nama anaknya Nabi Adam, atau siapa dia, bagaimana, dan seterusnya. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.